Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Di sini saya Fala Hidayat dengan NPM 2401081004 dari program studi D3 Keuangan dan Perbankan. Jadi, pada kesempatan ini di sini saya akan membahas 5 hal penting yang ada di dunia perbankan. Jadi, dalam 5 hal tadi, yang pertama itu ada kas dan juga deposito. Jadi apa itu sih kas dan juga apa sih itu deposito? Jadi yang pertama itu ada kas. Kas itu merupakan aset yang paling liquid yang bisa digunakan kapan saja. Sedangkan deposito merupakan simpanan berjangka di bank yang penarikannya tidak bisa diambil sewaktu-waktu karena ada jangka waktunya. Jangka waktunya itu terdiri dari 1, 3, 5, 1, 3, 6, 9, dan 12 bulan. Tetapi memiliki bunga yang lebih tinggi. Contohnya nih, misalkan sebuah perusahaan memiliki dana sebesar 500 juta. Nah, dana ini jika tidak digunakan kayak ibaratnya untuk operasional saja, dananya ini cuma bisa digunakan sewaktu-waktu buat keperluan operasionalnya. Tapi jika perusahaan ini menginvestasikan dana tersebut ke dalam deposito selama jangka waktu 1 tahun dan mendapatkan bunga sebesar 5%, pasti perusahaan ini akan mendapatkan keuntungan sebesar 500 juta dikali 5%, seperti itu. Jadi deposito ini cocok untuk perusahaan karena selain mendapatkan bunga, dananya juga ini bisa diinvestasikan, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada tabungan dan juga giro. Jadi tabungan itu merupakan simpanan yang ada di bank dengan bunga yang relatif kecil. Jadi cocok untuk kita nih sebagai mahasiswa untuk menabung di bank. Sedangkan giro ini tabungan simpanannya itu bersifat bisa ditarik kapan saja, tapi dengan menggunakan cek dan bilet giro. Nah, contoh penggunaan tabungan dan giro. Untuk contoh penggunaan tabungan ini seperti saya menyisihkan uang jajan yang saya kumpulkan setiap bulannya untuk saya sisihkan tabung karena saya ingin menyimpan uang saya ini agar lebih aman. Dan juga saya ini ingin memanfaatkan fitur ATM dan juga fitur transfer yang ada di bank. Sedangkan untuk contoh giro, penggunaannya seperti sebuah toko sembako bernama Sembako Makmur Abadi. Perusahaan ini, toko ini lebih memilih giro karena dia ini mempunyai banyak supplier. Daripada dia transfer satu persatu kepada suppliernya yang cukup melelahkan, dia cukup memberikan bilet giro kepada suppliernya yang dicairkan pada saat jatuh tempo, seperti itu. Nah, selanjutnya itu yang ketiga itu ada clearing dan juga kredit. Hubungannya clearing dengan kredit ini, jadi clearing ini merupakan proses penyelesaian transaksi yang dilakukan antar bank melalui lembaga perantara oleh Bank Indonesia. Nah, hubungannya apa sih dengan kredit? Nah, hubungannya clearing dengan kredit ini karena clearing sering digunakan dalam pembayaran kredit, transfer antar bank, dan pencairan cek dan bilet giro. Artinya, clearing di sini itu memastikan bahwa transaksi kredit ini terselesaikan dengan aman dan juga tercatat, seperti itu. Nah, untuk contoh alur transaksi clearing itu seperti ini. Saya menerima cek dari Daus, tapi kami berdua ini mempunyai bank yang berbeda. Daus ini menggunakan Bank Mandiri, sedangkan saya menggunakan Bank BCA. Jadi, saya ini harus datang ke Bank BCA untuk mencairkan cek dari Daus ini. Nah, di Bank BCA ini diverifikasi terlebih dahulu apakah sudah benar sesuai datanya dan kemudian dilaporkan ke Bank Indonesia. Nah, jika data itu sesuai dan ternyata saldo Daus mencukupi, maka dana tersebut bisa cair kepada rekening saya. Namun, jika dananya tidak cukup, maka ceknya akan ditolak, seperti itu. Nah, materi selanjutnya yang keempat itu ada inkaso. Mekanisme inkaso dan juga risikonya. Jadi inkaso ini merupakan jasa perbankan untuk menagih pembayaran atas warkat, cek atau bilet giro kepada pihak ketiga yang berada di luar daerah ataupun luar negeri. Nah, sekarang kita masuk ke risiko dari inkaso. Risiko utama dari inkaso ini adalah penolakan warkat karena ceknya kosong. Terus juga terlambatnya dokumen dalam pengiriman dan fluktuasi kurs jika melibatkan transaksi dengan mata uang asing. Contoh dari kasus ini seperti ini. Toko bangunan yang ada di Banten menagih piutang menggunakan cek kepada kontraktor yang berada di Papua.
Nah, namun saat proses inkaso dilakukan, ternyata saldonya ini tidak ada atau ceknya kosong. Nah, siapa di sini yang bertanggung jawab? Tentunya pihak bank ini tidak bertanggung jawab karena bank ini sebagai agen apa ya, ibaratnya kayak cuman memfasilitasi lah transaksi mereka dan tidak memiliki ketertanggung-jawaban atas ketersediaan dana. Nah, tanggung jawab sepenuhnya itu adalah pihak yang menerbitkan ceknya atau pihak dari kontraktor yang ada di Papua, seperti itu. Nah, untuk materi berikutnya itu ada suku bunga pinjaman, faktor yang mempengaruhinya dan juga contoh perhitungan suku bunganya. Jadi, faktor yang mempengaruhi suku bunga ini yang pertama ada kebijakan moneter atau BI rate. Nah, kebijakan moneter ini merupakan acuan oleh bank-bank lain, oleh semua bank yang ada di Indonesia. Jika BI menaikkan suku bunga, maka bank-bank lain akan menaikkan suku bunganya untuk menjaga likuiditasnya, dan juga sebaliknya, apabila Bank Indonesia menurunkan suku bunga, maka bank-bank lain itu akan menurunkannya agar stabil. Terus selanjutnya ada inflasi. Jika inflasinya tinggi, bank-bank ini akan lebih menaikkan suku bunganya karena menjaga agar di masa depan nanti tetap terjaga dananya. Seperti itu. Nah, bagaimana sih perubahan bunga mempengaruhi pengambilan keputusan dalam pengambilan kredit? Sebagai contoh, saya ingin mengambil KPR. Saat bunga BI naik 1%, bank menaikkan suku bunga floating dari 10% ke 11%. Akibatnya, cicilan bulanan saya naik sebesar 500.000. Karena kenaikan ini, saya memutuskan untuk menunda pembelian rumah dan memilih untuk menyewa terlebih dahulu sampai bunganya stabil. Seperti itu. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan gimana sih caranya menghitung contoh bunga yang berbeda, 4 jenis bunga yang berbeda. Yang pertama sini ada bunga flat atau bunga tetap. Bunga tetap dihitung berdasarkan plafon pinjaman awal sehingga nominal bunga tetap setiap bulannya. Sebagai contoh, seseorang mengambil pinjaman sebesar 15 juta dengan bunga sebesar 10% dengan jangka waktu 12 bulan. Nah, berapa sih angsuran per bulannya? Jadi yang pertama yaitu bunga per bulan. Kita harus menghitung bunga per bulan dulu. Kita hitung 15 juta dikali 10% dibagi 12. Hasilnya 125.000. Ini adalah bunga per bulan. Terus pokok per bulan. Pokok per bulan ini didapat dari 15 juta dikali 10%. Hasilnya 1.500.000. Jadi angsurannya orang yang mengambil ini adalah sebesar 125.000 dari bunga ditambah pokok per bulan 1.500.000. Jadi tiap bulannya itu harus membayar sekitar 1.625.000 seperti itu. Nah, selanjutnya yang berikutnya itu ada bunga efektif. Bunga efektif ini adalah bunga dihitung dari sisa pokok pinjaman sehingga porsi bunga akan mengecil setiap bulannya. Sebagai contoh nih, pokok pinjaman 12 juta, suku bunga efektif 12% per tahun atau 10% per bulan, 1% per bulan. Tenornya 12 bulan. Angsuran pokok tetap 12 juta dibagi 12 sama dengan 1 juta per bulan. Nah, contoh nih pada bulan ke-1, sisa pokok kan masih 12 juta. Terus bunganya didapat dari 1% dikali 12 juta sama dengan 120.000. Nah, angsuran pada bulan pertama yaitu 1 juta ditambah 120.000 sama dengan 1 juta 120.000. Nah, pada bulan kedua, karena kan bunga efektif ini adalah bunga yang dihitung berdasarkan sisa pokok setiap bulannya. Jadi yang bulan kedua ini tadi kan pokoknya sebesar 12 juta nih, dikurang 1 juta setiap bulannya karena sudah dihitung. Jadi sisa pokoknya itu 11 juta. Kita hitung lagi, bunganya 1% dikali 11 juta sama dengan 110.000. Total angsurannya itu sama dengan 1.110.000. Nah, pada bulan terakhir nih, sisa pokok karena udah habis dihitung sisa pokok 1 juta nyampe bulan ke-11. Nah, bulan terakhir ini sisa pokoknya tinggal 1 juta. Bunga 1% dikali 1 juta sama dengan 10.000. Nah, total angsurannya ini 1 juta tambah 10.000 sama dengan 1.010.000. Nah, bunga efektif ini semakin lama semakin kecil, tetapi di awal itu semakin besar bunganya, seperti itu. Selanjutnya itu ada bunga tetap atau fixed rate. Suku bunga ini yang tidak berubah selama periode tertentu atau hingga masa pinjaman berakhir. Contohnya nih, seorang nasabah mengambil KPR dengan skema fixed rate 3 tahun sebesar
9%. Jika di tahun kedua kondisi ekonomi sedang tidak stabil dan suku bunga pasar naik menjadi 12%, berapakah suku bunga yang dikenakan kepada nasabah? Nah, karena dia mengambil fixed rate, mau itu naik atau turun, dia tetap menerima 9% karena ini sifat dari fixed rate atau bunga tetap seperti itu. Bank atau floating. Jadi suku bunga floating ini adalah suku bunga yang berubah mengikuti perkembangan suku bunga pasar. Biasanya mengikuti BI rate. Contohnya nih, nasabah mengambil KPR dengan skema floating dan skemanya itu bunga BI rate plus 4,5%. Kondisi satunya ini pada Januari suku bunga rendah, BI rate sama dengan 5%. Jadi suku bunga pinjaman itu 5 ditambah 4,5% sama dengan 9,5%. 5 ini didapat dari BI rate, 4,5% ini didapat dari rumus tadi, BI rate ditambah 4,5%. Jadi semisal BI rate ini 5% juga, jadi 5 tambah 4,5. Misalkan BI rate ini 10%, jadi 10 tambah 4,5%. Seperti itu hubungannya. Terima kasih. Nah, terima kasih kepada semuanya yang telah menonton. Semoga dalam video ini dapat bermanfaat. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.